Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ikhwati billah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan fawaidu ahkam surah Al-Maun, ya kan? Ya. Yuk nomor 1 Pak Supriya yang baca berarti ya. Mukadzibi ya. Yang pertama jamaah general pada wakamnya adalah istibhamun. Anil ladzi yukadzibu biyaumil jazai wal hisab. Jadi di sini ada istifham. Ada istifham sehingga membuat kita harus tertarik untuk memperhatikan, ya kan? Jangan-jangan kita termasuk orang yang dibahas, karena kok dia Ta'ala membuka dengan istifham tentang alladzi yukadzibu biyaumil jazai wal hisab, tentang siapa-siapa yang dinamakan mendustakan hari perhitungan amal dan pembalasannya, ya. Itu siapa sejatinya? Siapa sejatinya yang dimaksudkan mereka-mereka yang mendustakan hari al-hisab wal jaza gitu. Jangan sampai semua orang tahu kalau kerja oleh gaji. Ini dora gelem kerja. Aku ya mudeng kerja untuk gaji. Ya aku mau kerja. Ya, itu namanya dia mendustakan itu. Hanya mendustakan. Karena orang tidak harus mencari gaji, harus mencari bekal, karena nggak ada orang yang bisa kenyang tanpa makan, ya kan? Nggak ada orang yang bisa tidak mati. Semua orang pasti bakal meninggalkan dunia. Jadi itu sejatinya mendustakan kalau sampai tidak bekerja untuk sukses di al-hisabi wal jaza. Minimal lemah itu, lemah imannya lemah. Wa fihi taswiqun. Fihi itu sibuk jumlah ya Pak Teguh. Fihi itu jar majrur nggih. Jadi hak itu domir. Kembali kemana Pak itu haknya?
Nggih, wafil istifham, kenapa harus dibuka dengan istifham? Itu ada untuk taswiq, ya kan? Untuk taswiq. Ya, untuk menarik para pendengar supaya tertarik untuk mengenali siapa sebenarnya atau apa sebenarnya sifat-sifatnya orang yang dinamakan mendustakan, yukadzibu bi yaumil jazai wal hisab. Kak Teguh, yaumul hisab jazanya tanggal berapa? Jazanya tiap pekan apa tiap bulan? Tiap pekan apa tiap bulan dengan pekanan apa bulanan? Bulanan. Mboten triwulan toh. Harian juga. Oh. Jadi harian, bulanan, triwulan barang. Panen ya. Oh. Ada nggak yang didustakan Pak dari semuanya itu? Ya, gitu ya. Terkena iki. Ya. Jadi bahkan bukan didustakan, bahkan dikangeni Pak ya. Nah, ditunggu-tunggu toh. Hah? Dikangeni gian ya. Dan di antara sifatnya wa minha, dan di antara sifat hadal mukadzib di yaumil jazai wal hisab anahu Jawa yasjudu ya yasjuru al yatima wa yadfa'uhu bisyiddah, ya. Di anak yatim yang bapaknya meninggal dunia bukan karena salahnya si yatim ya toh, tapi kok dibentak ya toh, dihardik, ditolak dengan keras. Atau ada fukara, ada orang masakin tidak diberi makan, bahkan tidak sekedar menganjurkan. Dah semua orang butuh kebutuhan kan. Semua orang butuh kebutuhan. Orang tidak bisa bahagia kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Bahagia akan bahagia kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, kan begitu.
Orang butuh terpenuhi kebutuhannya. Kalau fuqara masakin kan belum terpenuhi gitu. Ya. Orang harus senang, alhamdulillah aku tidak miskin, kebutuhanku bisa terpenuhi, alhamdulillah. Ya. Pak Agung miskin apa mboten? Ya kalau dipisahkan maka masing-masing mencakup satunya. Gitu. Itu. Ya, dari persentase penghasilannya. Ada yang sudah hampir cukup, tapi belum cukup. Ada yang belum separuh, ya. Ada yang separuh, kurang dari separuh, lebih untuk terpenuhi kebutuhannya. Tapi itu para ulama yang kaya-kaya kok juga fuqara ya katanya ya. Al-faqiru ila itu. Oh gitu, fakir ilmu. Oh gitu Pak ya. Jadi ada kebutuhan yang belum tercover juga ya. Ya. Contohnya apa Pak yang belum tercover kebutuhan Pak Sugeng saat ini? Tinggal yang menenteramkan itu belum ada. Oh gitu. Kan dalam hati tenteram itu Pak. Karena guru kerja dan dari Oh berarti bagi Pak Sugeng sekarang itu bulan lebih panas ketimbang matahari berarti. Berarti bulan lebih panas daripada matahari berarti. Kalau udah kena bulanan panas Pak. Tengah sini panas ya. Ya. kalau merasa miskin itu sudah cukup. Itu kan termasuk miskin. Sekarang mati itu mungkin cerita Makanya kan aku bilang tadi kan di hati makanya di Pak. Kan di hati masing-masing. Tergantung hatinya masing-masing. Maka kita kan disuruh jadi orang yang qanaah, gitu. Yang qanaah, yang penting terpenuhi kebutuhan iman dan amal solehnya. Itu yang penting. Al-qanaatu kanzun kan itu. Qanaah adalah perbendaharaan. Ya gitu. Jamaah gitu ya. Saya kira jelaslah begitu. Nomor 2 Pak Teguh baca Pak. Non nggih. Nomor itu ini apa? Ya bisa di situ
khobar atau mubtada juga bisa, terserah. Ya kan nggak apa-apa, bisa kan fiha nanti gitu, fiha istibham misalnya kan gitu kan nggak masalah, kayak fihi tasfikun toh kan nggak masalah toh. Atau khobar al awalu istibhamun itu juga bisa, terserah kan, itu tinggal takdirnya apa, yang penting dipahami sempurna ya. Ikan juga bisa khobar al fawaidu ahkam istibham gitu. Enggak Pak, itu enggak di wawas nomor kali. Warif Warifu ini min sifatil mu'minin qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Fa'ala muslimi an yaf'ala dzalika ayaf'ala dzalika wa wa yakhussa ghaira ya. Yang kedua di antara faedah sama hendaknya it'amut ta'am lil yatama wal masakin, apa hendaknya memberi makan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ketika memberi makan mereka, kita nggak boleh kasar juga. Meskipun kita ngasih, nggak boleh mentang-mentang ngasih kita main pelotot itu, melototi pakai mata atau keras. Enggak, tetap arifku bihim. Kita justru arifku bihim gitu. Kita udah memberi tapi sambil kepada mereka, kalaupun mereka kepada kita berbuat salah, kita tidak menindak. Ya toh? Kamu ngasih 5.000, yuh Pak, sidik, jangan dibentak-bentak, ya toh. Nah itu, jangan dibentak-bentak. Itu namanya arifku bihim itu gitu. Ya. Jadi kita pemberi, ya, walaupun yang kita berikan adalah apa yang kita cintai, itu tanda kita lemah lembut ya toh, gitu. Lemah lembut, kalau masih diucapin ya nggak apa-apa, kita nggak usah menindak mereka gitu. Itu adalah min sifatil mukminin. Itu adalah min sifatil mukminin. Jadi lemah lembut ya gitu. Kalau mereka nggak ngasih komen gitu. Kan komen itu kan komen. Kalau memang punya Tuhan ya sayang Tuhannya gitu. Kenapa kita harus ngasih dia gitu? Ya, itu ya kebalikannya. Itu min sifati al-mukadzibi di ya kan bidin.
Kalau memberi dan lemah lembut namanya sifatil mukminin. Ya. Jadi memang mereka punya sifat memberi kepada miskinan wa yatiman wa asiron, ya, memberi makan kepada miskinan wa yatiman wa asiron. Maka alal muslim, maka wajib atas setiap muslim wajib melakukannya, atau paling nggak wajib ya khussa ghairahu alaihi, wajib menyuruh menganjurkan orang lain untuk mau it'amut to'am lil masakin lil yatama warif bihim, ya. Kalau kita memberi makan anak yatim, orang miskin, itu harta kita berkurang nggak, Pak? Hah? Berkurang enggak? Yo jenengan sing bete sithik, berkurang apa ora? Berkurang apa enggak? Oh, ngoten. Pak Sugeng berkurang enggak uangnya kalau ngasih-ngasih? Coba praktek ngasih aku. Berkurang enggak coba? Loh, kata Nabi aja enggak berkurang kok. Yang betul yang mana? Kok bisa nggak berkurang, gimana Pak? Padahal secara materi berkurang. Ini berarti ini bagusnya ajaran Islam. Jadi Islam itu ajarannya bagus, kita sampai pada hakikatnya. Jangan hanya lahiriahnya. Memang secara lahiriah berkurang, tapi karena ajaran Islam, ajaran Allah ini berkurang pun nggak berkurang, loh gitu. Nah, gitu. Hamba pun merdeka, gitu. Jika bukan hamba nggak merdeka. Kalau Anda bukan Abdullah nggak merdeka. Coba Anda hamba hawa nafsu, berarti diperbudak oleh hawa nafsu berarti. Ya toh? Ini hamba Allah merdeka. Kalau hamba syaitan bebas enggak? Itu sebebas-bebas aja, ngikuti setan bebas. Oh malah gitu dong. Ini hamba Allah merdeka. Oh. Merdeka Pak, hamba Allah itu merdeka Pak. Jangan salah paham. Jangan bilang yang merdeka itu hamba setan. Nah hamba setan yo merdeka yo terserah. Itu nggak merdeka sebetulnya. Kenapa? Karena yang dia kerjakan kan sia-sia. Nggak menyelamatkan dirinya. Dia tidak bisa menikmati hasilnya. Yang paling baik orang yang menyesal di antara mereka. Kan terus bertobat kan gitu. Kalau hamba Allah kan berhasil bekerja yang benar, akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Ya juga orang yang infak fisabilillah juga begitu. Memang lahirnya berkurang, tapi hakikatnya tidak berkurang. Karena satu nanti kalau dia punya 1.000.000, 100-nya dikek ke Ustadz itu. Hah? Kan ya oleh ya Ustadz tuh. Kenapa nggak ikhlas? Nah, ikhlas kan ya biar sah amalnya. Nanti yang 900 itu akan berkah. Nanti akan berkah itu yang 900 kalau Anda itu mau menginfakkan yang 100. Jadi nggak berkurang hakikatnya.
Daripada tetap sejuta nggak berkah, ya mending tinggal 900 tapi jadi berkah karena yang satunya disedekahkan fisabilillah kan gitu. Itu yang pertama. Itu di dunianya itu di dunianya. Terus yang kedua nanti itu yang diinfakkan akan mendapatkan balasan dunia akhirat, kan gitu. Itu contoh gitu aja, contoh ya gitu. Itu kalau teori orang yang mukmin itu ya wong mukmin. Ya orang mukmin ya sing ora percaya ya sudah. Yuk yang ketiga, lanjut Pak Wi. Al-Wa'idus Syasidu liman ya Liman yakfilu an salatihi layatasalun anda fala yu'addiha wa'ala najdiha al-matlubi. Ya. Yang ketiga jamaah al-wa'idus sadid. Ancaman yang keras. Mengancam siapa? Man yakfilu an sholatih, orang yang lupa sholat, orang yang lalai sholatnya, sibuk perkara lain sehingga tidak melaksanakan sholat. Semuanya kan orang sibuk semua, tapi jadikanlah sholat sebagai kesibukan. Jangan sibuk yang lain sampai tidak mengerjakan sholat. Namanya orang yang lupa dari sholat. Kita jadikan ngaji kesibukan kita gitu. Jangan bilang kok nggak masuk, sibuk. Lah kok iku ngajar iki lho, ki maknane kan ngono kuwi. Ya. Kecuali kita sibuk yang lebih utama. Ya toh, silahkan kalau sibuk yang lebih utama dan tidak bisa digabungkan. Sibuk yang lebih utama pun bisa digabungkan ya masuk sih ya tetap. Kalau digabungkan bisa diatur waktunya. Gitu toh. Terus yang utama jangan salah paham, yang utama ya tauhid. Kan itu kan. Yang utama ya akhirat kan itu kan. Yang utama ya apa yang membawa ke akhirat. Tapi ya tetap perlu fakih ya kan, perlu fakih, perlu ilmu. Kayak orang puasa sedang perang, puasanya juga akhirat, perangnya juga akhirat. Berarti kalau dengan puasa menang ya rapopo lah sambil puasa perang. Kalau dengan puasa ketok era kuat ya harus mengutamakan perang, karena kalau kita sekarang puasa tapi perangnya kalah surat oleh poso. Gitu Pak. Kalau sekarang menang kan boleh puasa kalau kita yang kuasa. Kan gitu ya. Ya. Itu diantara cara menilainya ya, melihatnya kan begitu.
Gitu. Ini dia lengah dari sholatnya. Yang pertama sampai waktunya habis. Layu adiha fi waktiha, sampai waktunya habis, tidak menunaikannya pada waktunya sampai habis waktunya belum mengerjakan, atau dikerjakan pada waktunya tetapi tidak ala wajhiha al matlub, tapi tidak melaksanakan sisi yang dituntut, syaratnya, rukunnya itu. Ada aja syaratnya atau rukunnya yang tidak dikerjakan. 4 rakaat rampung setengah menit. Iya. Sampai-sampai sholat jenazah loh, ya cepet banget. Ini ngarepe wong mati ki ya cepet mensolati aku yang gumun. Ini sudah jelas mensolatkan orang mati, kok yo doa ini cepet banget. Lagi Allah maghfirlahu Allahu akbar. Astagfirullah. Tapi kalau zikirnya malah lama. Kalau zikirnya betul gitu. Padahal kok zikir setelah sholat jenazah. Rakaat takbir keempat aja tuh diperselisihkan ada doa atau tidak. Takbir keempat doa enggak, langsung salam itu aja khilaf. Apalagi mau doa setelah setelah salam. Astagfirullah, gimana? Mau diperpanjang. Sholatnya malah pelan-pelan cepet banget. Kualik-kualik itu. Tuh damin. Gimana? Kita kesana enggak, Pak? Pergi, pendidikan kita nggih, pendidikan. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pun amin nih kok.